Masyarakat Banyuwangi yang berencana dirikan bangunan diwajibkan mengurus surat persetujuan bangunan gedung atau PBG yang sebelumnya lebih dikenal sebagai IMB ke Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Banyuwangi. Dengan gencarnya program pelayanan digitalisasi yang diupayakan oleh Pemkab Banyuwangi, kini masyarakat sudah dapat mengajukan surat PBG secara online melalui aplikasi SIM-BG. Sebagai informasi, PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya yang sebelumnya disebut sebagai izin mendirikan bangunan atau IMB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Meski telah memasuki era digitalisasi yang dapat mempermudah serta mempercepat dalam pengurusan PBG, SLF, dan lainnya, namun masih terdapat kendala lambatnya penerbitan PBG yang sudah secara merata di Indonesia dapat diajukan via online, sehingga dapat berdampak juga dalam pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU CKPP Bayu Hadianto menyampaikan, PBG ini merupakan hal baru bagi masyarakat karena sebelumnya pengajuan IMB dilakukan secara manual. Sehingga untuk PBG, masyarakat harus memiliki akun SIM-BG supaya dapat mengajukannya. Bayu menambahkan bahwa prosesnya sudah dilakukan secara tepat dan lancar. Namun, saat dalam proses verifikasi persyaratan yang diajukan, terdapat berkas-berkas yang harus diperbarui di sistem, banyak yang tidak melakukan feedback atau balasan dari pemohon yang sudah dikirimkan oleh Dinas PU ke akun pemohon. Ya, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu terbit, ya, dan dengan PP turunannya di PP 16 tahun 2021, itu semua izin membangun itu sekarang namanya persetujuan bangunan gedung, dan ada juga SLF, sertifikat layak fungsi. Jadi kalau seumpama masyarakat itu ngurus mau membangun dengan kondisi 0% dan itu dikeluarkanlah namanya persetujuan bangunan gedung. Tapi kalau bangunannya sudah existing itu namanya sertifikat layak fungsi. Jadi harusnya membedakan itu harus kalau di SLF itu ada yang menjamin pihaknya konsultan, sehingga konsultan itu menjamin bangunan itu layak enggak dari sisi fungsinya, layak bangunannya gitu. Sehingga itu yang membedakan antara PBG dan SLF. Pemohon masyarakat itu mengajukannya melalui SIM-BG. Jadi ada aplikasi di dalam web itu namanya SIM-BG.pu.go.id. Nah, adapun persyaratan-persyaratannya sudah ada di dalam. Cuma persyaratan dasar untuk SIM-BG itu adalah yang pertama adalah izin tata ruang. Yang kedua katanya dengan izin lingkungan, persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan terdiri dari kaitannya dengan lingkungan hidup, kaitannya dengan analisa dampak lalu lintas antara lain. Jadi karena ini adalah hal baru lah bagi masyarakat. Dulunya kan izin mendirikan bangunan kan cara manual. Sekarang melalui PBG ini melalui sistem, sehingga masyarakat itu harus punya akun dulu untuk masuk. Nah, ya, masyarakat banyak sekali keluhan, kok saya tidak punya akun. Loh, tapi ditanya punya Facebook enggak? Punya Instagram enggak? Yeah. Punya, ya itu kan akun. Yeah. Akun Facebook, akun Instagram itu bisa dijadikan akun untuk SIM-BG. Yang kedua, semua proses itu melalui digitalisasi itu kan. Melalui email, melalui WhatsApp, yang ini yang harusnya di counter balik dengan masyarakat untuk segera untuk feedback. Kalau kita ngirim email ada persyaratan yang kurang, mereka harus segera entry dan melalui akun mereka membalasnya. Nah, melalui akun mereka. Sehingga ya kebetulan kami di bidang Cipta Karya kan baru 2 minggu kalau saya. Yeah. Ya, saya ingin ada komunikasi yang lancar dengan masyarakat. Monggo masyarakat bisa bertanya langsung ke kita, ada nomor registernya, datang ke Dinas PU ataupun datang ke Mall Pelayanan Publik. Dan bisa dilihat juga di Smart Kampung. Jadi kalau masyarakat Banyuwangi bisa masuk ke Smart Kampung, ada layananku di sana bisa dilihat nomor register ini nanti posisinya di mana. Nah, ini bisa dilihat. Nanti kalaupun biasanya ada di pemohon, pemohon segera melakukan feedback balik gitu. Oh, dilengkapi, diupload lagi sehingga bisa masuk ke kita. Sehingga masuk di kita ini yang akan menjadi tanggung jawab kita untuk segera untuk memproses. Ya, insya Allah
Kemarin kita juga sudah mengadakan sosialisasi kepada perencana, jadi yang membantu dalam artian dari sisi teknisnya untuk segera bisa proses lebih cepat lah, harapan kita seperti itu. Itu yang membedakan izin mendirikan bangunan dulu IMB dengan PBG sekarang. Hasilnya masyarakat itu di saat mereka membangun, setelah membangun pun mereka harus mengajukan kepada kita bukan PBG lagi, tapi SLF, sertifikat layak fungsi itu. Iya kan? Iya, betul. Emang kalau ngurusi SLF kan otomatis harus ada orang yang menjamin, konsultan menjamin. Masyarakat kalau semua ya tunggu sabar dulu lah PBG-nya biar keluar sehingga mereka tidak harus mengurus SLF karena nanti dapatnya PBG gitu. Itu yang membedakan. Cuma ada satu lagi bagi masyarakat Banyuwangi, kemarin kita sampaikan kepada perencana dan ini bagian dari media kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada namanya prototip. Jadi masyarakat itu sudah kita sediakan gambar rencana yang ada di dalam SIMBG itu, tinggal memilih tipe 365472. Maksudnya ukuran bukan kaplingan, ukuran bangunan. Sehingga saya mau ngambil itu bisa menjadi bagian dari proses perizinan percepatan. Prototip itu. Nah, nanti masyarakat kita sosialisasikan lebih intens lah, sehingga tidak ada konsultan perencana lagi untuk yang memilih prototip. Itu baru yang ada di dalam SIMBG. Bayu menyampaikan, banyaknya pengajuan yang belum mendapatkan feedback atau balasan dari pemohon, maka pihaknya akan menghapus sebanyak 400 pemohon dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2022. Saat ini, terdapat fitur prototipe terbaru dalam aplikasi SIMBG yang menyediakan gambar atau rencana ukuran bangunan di dalam SIMBG tersebut yang dapat menjadi percepatan proses pengajuan yang sudah diluncurkan per Rabu 11 Oktober 2023. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Aditama Nasional TV melaporkan.